Hai semuanya, di video kali ini kami akan membahas tentang Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau AI adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. Kemampuan AI berasal dari kombinasi sistem algoritma dan teknik seperti machine learning, deep learning, dan natural language processing untuk membuat program yang dapat mengambil keputusan, memahami bahasa, dan melakukan tugas tanpa bantuan manusia. Seiring berjalannya waktu, teknologi AI ini memiliki peran dan tugasnya tersendiri di kehidupan sehari-hari. Artificial Intelligence belajar dari pengalaman manusia untuk melakukan tugas-tugas manusia pada umumnya. Jadi, secara sederhana, Artificial Intelligence juga dapat dikatakan sebagai simulasi dari kecerdasan manusia yang diproses oleh sebuah mesin dengan bantuan teknologi. Secara umum, Artificial Intelligence bekerja dengan cara menggabungkan kumpulan data atau big data dengan ilmu komputer, sehingga pada akhirnya Anda dapat menemukan pemecahan akan suatu masalah. Sistem kecerdasan buatan ini juga bekerja dengan cara menyerap sejumlah data pelatihan berlabel yang cukup besar, serta menganalisis data untuk korelasi dan pengenalan pola yang kemudian digunakan untuk membuat prediksi mengenai status masa depan. Untuk menciptakan semua itu, sistem Artificial Intelligence memerlukan dasar perangkat keras dan perangkat lunak yang khusus untuk menulis dan melatih algoritma pembelajaran mesin atau yang biasa disebut machine learning. Model belajar pemrograman AI berfokus pada 3 keterampilan kognitif, yaitu pembelajaran, penalaran, dan koreksi diri. Artificial Intelligence atau AI memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Berikut adalah beberapa alasan mengapa AI itu penting. Yang pertama, peningkatan efisiensi. AI dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Di industri, AI biasanya digunakan untuk mengoperasikan tugas-tugas yang relatif memakan waktu, sehingga membebaskan manusia untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih kompleks dan kreatif. Yang kedua, kemajuan teknologi. Contoh di bidang transportasi, AI berperan dalam pengembangan teknologi yaitu sensing yang dapat meningkatkan keselamatan dan efisiensi lalu lintas. AI juga berperan penting dalam pengembangan perangkat lunak cerdas, asisten virtual, dan banyak lagi. Yang ketiga, peningkatan layanan konsumen. AI memungkinkan pengembangan layanan yang lebih personal dan responsif terhadap kebutuhan konsumen dengan melihat kebiasaan yang dicari oleh konsumen tersebut. Contohnya adalah sistem rekomendasi di platform e-commerce atau asisten virtual yang memberikan bantuan dan informasi kepada pengguna. Meskipun AI memiliki banyak manfaat penting, juga untuk mempertimbangkan implikasi etis dan sosialnya, pengembangan AI harus dilakukan dengan pertimbangan yang cermat terhadap privasi, keamanan, dan keadilan, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh sistem AI tidak membahayakan atau mendiskriminasi manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kita sebut dengan KBBI, implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan. Implementasi AI pada pengerjaan manusia adalah memperoleh hasil kinerja optimal dengan waktu proses yang cepat dan hasil yang maksimal. Jadi, implementasi AI pada ilmu komunikasi adalah penerapan atau pelaksanaan untuk memperoleh hasil kinerja optimal dengan waktu proses yang cepat dan hasil maksimal dalam bidang ilmu komunikasi. Contoh pengimplementasian Artificial Intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya, hal pertama yang dilakukan banyak orang di pagi hari adalah membuka ponselnya. Ketika membuka smartphone dengan biometrik seperti Face ID, kita sedang memanfaatkan Artificial Intelligence. Apple Face ID, misalnya, bekerja dengan menempatkan 30.000 titik inframerah yang tak terlihat pada wajah kita dan merekam image dari wajah kita.
Kemudian, Face ID akan menggunakan algoritma machine learning untuk membandingkan hasil pemindaian itu dengan data tentang wajah kita yang sudah disimpan sebelumnya. Hasil perbandingan ini digunakan Face ID untuk mengizinkan ponsel untuk dibuka atau tidak. Apple mengklaim bahwa peluang seseorang bisa mengelabui Face ID adalah salah satu di antara 1 juta.